Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Ibu. Pagi, Bu. Ise kabar taka? Bueng. Kabar. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya? Lihat nih wajah-wajahnya cerah-cerah semuanya. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini anak-anak hadir semua kan? Hadir Bu. Udah absen kan di grup WA-nya? Tadi Ibu sudah share untuk absen pada hari ini. Jangan sampai terlewat Iya, ya Bu. absennya. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong Mas Budi untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Budi. Oke, untuk anak-anak pada hari ini, mic-nya tolong di-mute semua ya. Nanti kalau Ibu kasih pertanyaan baru dihidupkan mic-nya. Hari ini kita akan belajar tentang materi alat gerak pasif pada manusia. Kalau kemarin kita belajar tentang alat gerak aktifnya. Ada yang masih ingat nggak alat gerak aktif manusia itu apa? Siapa yang bisa nyebutkan? Otot, Bu. Iya benar, otot. Otot itu merupakan alat gerak aktif pada manusia. Nah, kalau alat gerak pasif pada manusia itu adalah tulang. Tulang, Bu. Pinter, iya. Tulang dan otot itu saling berhubungan. Mereka tidak bisa bergerak sendiri, jadi saling berkesinambungan. Manfaat kita mempelajari materi pada hari ini yaitu kita bisa mengetahui alat gerak pasif pada manusia yang terdiri atas tulang-tulang yang membentuk kerangka, juga bisa mengetahui fungsi dari tulang-tulang tersebut dan kerangkanya itu fungsinya apa. Ibu akan men-share materi pada hari ini. Sebentar ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah Bu. Ya, hari ini kita belajar tentang organ gerak hewan dan manusia, fokusnya ke alat gerak manusia, yaitu alat gerak pasif. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar tulang di PowerPoint, siswa mampu mengidentifikasi tulang sebagai organ gerak manusia secara benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar tulang di PowerPoint, siswa mampu menyebutkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat menyimpulkan fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Yang keempat, dengan mempelajari alat gerak manusia, siswa dapat menciptakan alat gerak manusia secara sederhana dari bahan bekas. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran ya pada hari ini. Nah ini perhatikan gambar, ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Naik sepeda Ibu. Yang ada tulisan perhatikan gambar di bawah ini? Gambarnya belum Gambarnya belum bergerak, Bu. Masih slide pertama. Oh iya, sebentar. Yang ini gambar apa ini? Gambar tengkorak, Bu. Tulang, Bu. Rangka Bu. Rangka manusia. Ya betul, ini adalah rangka manusia. Iya, ini gambar rangka ya namanya. Kalau tersusun dari banyak tulang, itu namanya rangka. Selanjutnya nih ada pertanyaan. Kenapa sih tubuh manusia itu bisa bergerak? Dan kenapa juga tubuh manusia itu bisa berdiri tegak? Ayo, ada yang tahu kenapa?
Kenapa kita bisa bergerak dan tubuh kita itu nggak loyo, nggak lemes, kita bisa berdiri tegak? Karena mempunyai ada rangka, ototnya Ibu. dan tulang, Bu. Ada tulangnya, Bu. mempunyai Tulang. Iya betul anak-anak, pinter, semuanya pada pinter ini. Karena tubuh kita itu terdapat rangka dan tulang yang menopang. Bayangin aja nih kalau misalnya tubuh kita itu nggak ada tulangnya, nggak ada kerangkanya, ini kayak kertas nih, goyang-goyang. Tubuh kita pasti akan tidak bisa berdiri, jadi kayak kertas gitu, goyang-goyang. Selanjutnya, di dalam alat gerak manusia itu terdapat sistem gerak. Sistem gerak manusia itu adalah komponen yang membentuk kerangka dan tubuh manusia, termasuk tulang-tulang, ligamen, jaringan ikat, jaringan lunak, otot, dan tendon. Fungsinya itu adalah untuk menopang berat badan, membentuk postur tubuh, menjaga organ dalam, dan sebagai alat gerak tubuh. Coba yang bisa membuat tubuh kita bergerak dan melakukan sesuatu terdapat pada bagian tubuh apa, anak-anak? Yang kita bisa bikin bergerak nih, bagian tubuh apa? Tangan, Bu. Tangan Bu. dan Kaki, Bu. Kaki, Bu. Leher juga bisa, Bu. Apa Mas Budi? Leher juga bisa bergerak, Bu. Oh, iya, memang leher itu bisa bergerak, tapi dia tidak bisa melakukan pergerakan sendiri. Jadi harus ada bantuan dari anggota tubuh lain. Jadi yang bisa adalah tangan dan kaki kalian. Nah, ini sistem gerak manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu tersusun dari rangka dan tulang. Rangka itu ada rangka aksial dan rangka apendikular. Lalu tulang itu terbagi menjadi 3 macam. Tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Nah, ini nih pengertiannya rangka. Nih, rangka itu sekumpulan tulang-tulang yang saling berhubungan membentuk postur tubuh. Rangka merupakan alat gerak pasif di mana membutuhkan otot untuk bergerak. Nah, ini ada 8 fungsi rangka, yaitu memberi bentuk atau postur tubuh, tempat melekatnya otot, pelindung organ-organ bagian dalam yang bersifat lunak, bekerja secara simultan dengan otot dan sistem saraf, tempat pembentukan kalsium, tempat pembentukan sel-sel darah merah, mampu menyimpan energi berupa lemak dalam sumsum kuning, yang terakhir, turut berperan dalam proses imunologis. Jadi itu ada 8 fungsi rangka ya anak-anak. Lalu rangka itu terbagi menjadi 2. Yang pertama aksial, yang biru tuh rangka aksial. Terus yang coklat itu rangka apendikular. Nah, di bawah ini ada penjelasan tentang perbedaan kedua rangka tersebut. Rangka aksial. Rangka aksial itu rangka yang melindungi organ lunak di dalamnya. Contohnya itu ada tulang apa? Tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu melindungi Bu. Di dalam tengkorak manusia ada apa? Ada otak. Otak manusia itu sangat lunak, jadi harus dilindungi. Lalu ada tulang rusuk. Tulang rusuk itu, ya benar. Tulang rusuk itu, di dalam tulang rusuk itu ada paru-paru, ada jantung, ada hati manusia. Itu harus dilindungi karena sangat rentan sekali. Jadi rangka aksial itu rangka yang melindungi organ lunak. Nah, yang ini rangka apendikular. Kalau rangka apendikular itu adalah rangka yang membuat tubuh manusia dapat berdiri tegak dan bergerak. Nah, rangka apendikular ini ada 2, yaitu tulang anggota gerak atas. Gerak atas itu dari lengan ke jari-jari. Itu namanya tulang anggota gerak atas. Nah, kalau tulang anggota gerak bawah itu dari paha sampai ke tulang kaki. Nah, jadi anak-anak yang merupakan rangka alat gerak manusia itu yang apendikular atau aksial.
Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang merupakan alat gerak. Iya, Apendikular, Bu. Apendikular, Bu. benar, benar. Berarti sudah paham ya perbedaannya rangka apendikular dan aksial. Nah, sekarang kita masuk ke Apendikular, Bu. ya benar, benar Mas Alimin. Jawabannya rangka apendikular, benar sekali. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis tulang. Ternyata jenis tulang itu ada 3 macam, yaitu tulang pendek, tulang pipih, dan tulang pipa. Nah, ini gambarnya tulang pipa. Dia bentuknya seperti pipa, ditemukan pada betis, paha, pengupil, dan lengan atas kita. Selanjutnya ada tulang pipih. Jadi dia bentuknya pipih, dapat ditemukan di bagian tulang rusuk, belikat, dan tulang tengkorak kita. Itu menggunakan tulang pipih. Selanjutnya ada tulang pendek. Tulang ini berbentuk kubus, ditemukan di ruas-ruas tangan dan kaki kita. Nah, ini adalah alat gerak atas dan alat gerak bawah pada manusia. Di sini ada keterangannya nih, mulai dari lengannya sampai jari tangan, itu namanya alat gerak A. Dari lengan sampai ke jari tangan, itu alat gerak A. Atas, Bu. Atas, pinter. Lalu kalau dari tulang paha ke tulang-tulang jari kaki, namanya alat gerak Bawah, bawah. Bawah, Bu. Pinter semuanya, berarti udah pada paham nih. Nah, selanjutnya ada fungsi alat gerak atas. Jadi alat gerak atas nih, tangan kita memegang, menulis, menggambar, menunjuk, bermain alat musik, olahraga, memasak. Selain yang Ibu sebutkan, ada lagi nggak yang lain? Siapa yang menyebutkan nih? Yang tangan nih, alat gerak atas nih, selain yang Ibu sebutkan, ada lagi? Yang bisa bantu? Memasukkan bola, Bu. Benar, memasukkan bola. Itu juga alat gerak atas. Selain itu, menjahit menggunakan tangan. Itu juga alat gerak atas. Mengangkat benda, Bu. Mengangkat. Mencuci, Bu. Mencuci. Iya, benar sekali. Berarti semuanya udah paham nih fungsi alat gerak atasnya. Udah hebat-hebat. Nah, lalu yang ini fungsi alat gerak bawah. Alat gerak bawah itu kan dari bagian kaki ya, berarti berdiri, berjalan, berlari, memanjat, menendang, dan lain sebagainya. Kalau selain yang ini apa lagi? Selain berdiri, berjalan, berlari, memanjat, bola, Bu. Lompat, Bu. menendang bola, lalu apa lagi? Main tali, Bu. Main tali itu namanya melompat atau meloncat. Nah, itu membutuhkan alat gerak bawah untuk dapat bergerak. Nah, Ibu barusan udah nge-share nih LKPD di WA grup kalian. Nanti bisa dicek ya, itu LKPD-nya tentang ada rangka tulang, lalu ada nomor-nomornya. Nanti nomor-nomor itu kalian isi dengan nama-nama tulang-tulangnya. Lalu nanti kalian tuliskan di situ, oh fungsi-fungsinya apa, nanti ada di bawahnya itu. Nanti bisa kalian lihat ya, tadi barusan Ibu share. Dan materi ini juga sudah Ibu share di grup WA-nya, jadi nanti bisa dibuka kembali. Lalu pada hari ini, kalian ada nih tugas proyek untuk membuat kerangka manusia dari kardus bekas. Nah, nanti langkah-langkahnya itu ada di dalam LKPD juga, nanti bisa dibaca di situ. Nah, nanti kalian tinggal menyiapkan kardusnya, guntingnya, lemnya, talinya. Kalau yang gambar rangkanya itu nanti biar Ibu yang memprintkan. Jadi nanti perwakilan kelompok mengambil ke sekolah yang gambar rangkanya itu tinggal digunting, lalu ditempel di kardus bekas. Jadi kalian kemarin sudah Ibu bagi-bagi kelompok ya. Jadi satu kelompok itu ada 3 orang. Nanti 3 orang bekerja sama untuk membuat kerangka manusia dari kardus bekas. Dan juga itu nanti ada tutorialnya, Nak.
Sudah Ibu share juga di WA grupnya tutorial cara membuat kerangka manusia dari kardus bekas. Itu ada tutorialnya. Nanti bisa ditonton ya anak-anak. Baik, Bu. Iya, Bu. Nah, nanti waktunya Ibu beri 1 minggu. Ya, kerjakan yang semaksimal mungkin agar hasilnya bagus. Ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. dari sini ada yang mau bertanya tentang alat gerak atau ada yang belum jelas? Sudah mengerti, Bu. jelas, Bu. Alhamdulillah, sudah jelas semua. Berarti anak-anak Ibu semuanya hebat-hebat. Sudah paham apa yang Ibu jelaskan dan apa yang Ibu maksud. Nanti jika ada kendala, boleh bertanya langsung ke Ibu melalui WA pribadi atau WA grupnya. Jadi, dari pelajaran kita hari ini, kita dapat membuat kesimpulan apa nih? Hari ini kita belajar tentang alat gerak pasif manusia. Alat gerak pasif itu berarti Tulang, Bu. Tulang, Bu. tulang, benar. Dan alat gerak itu terbagi menjadi 2, yaitu alat gerak Aktif dan Atas. pasif. Atas dan Atas dan bawah, Bu. bawah, benar. Berarti udah paham. Bawah. Iya. Jadi kesimpulan pada hari ini, tanpa tulang tubuh kita itu tidak bisa berdiri tegak dan tidak dapat berjalan, berlari, memanjat, bersepeda, dan sebagainya. Alat gerak dibagi menjadi 2, yaitu atas dan bawah. Alat gerak atas itu fungsinya untuk memegang, mengambil, mendorong, dan sebagainya. Lalu alat gerak bawah itu untuk berjalan, berlari, memanjat, melompat, bersepeda, dan yang sudah kalian sebutkan tadi itu termasuk fungsi dari alat gerak bawah. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah dengan mempelajari alat gerak aktif yang berupa otot dan alat gerak pasif yang berupa tulang, pada manusia kita mengetahui bahwa tanpa adanya otot dan tulang pada manusia, kita tidak bisa berdiri dengan tegak dan melakukan aktivitas-aktivitas. Nah, Ibu sudah men-share soal evaluasi, nak ya, di grup WA-nya. Nanti bisa dikerjakan. Setelah selesai mengerjakan LKPD, boleh langsung mengerjakan evaluasinya. Setelah itu, kalau sudah selesai, kalian bekerja kelompok dengan teman kelompoknya yang sudah Ibu bagi dalam waktu 1 minggu untuk mengerjakan proyek. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih banyak anak-anak atas kehadirannya pada hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak. Sampai jumpa. Sampai